Baik teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 30 Agustus 2021. Saya akan membahas saham untuk besok teman-teman, untuk tanggal 31 Agustus 2021. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan sekitar 36 saham, saya sampaikan informasi penting kepada teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu grup yang mirip-mirip, yang menggunakan logo-logo mirip dengan MS Trade dan menggunakan kombinasi nama mirip-mirip dengan MS Trade seperti itu, dan kemudian menawarkan jasa titip trading. Teman-teman mesti berhati-hati itu semua. Saya hanya ada di channel yang tersebut di atas ini, teman-teman. Juga teman-teman mesti berhati-hati untuk melihat ini ya, channel saya di bagian komentar itu ada yang berkomentar dengan menggunakan logo yang mirip MS Trade tapi sebenarnya enggak, dan kemudian menawarkan titip dana trading seperti itu. Yang asli adalah yang ada highlightnya, teman-teman. Baik teman-teman, kisarannya adalah sekitar 32 saham. Kita akan lihat dulu IHSG-nya ya. Seperti inilah kondisi dari IHSG teman-teman ya. Kalau kemarin IHSG tepat berada di retracement 78,6 atau di supportnya ya, di kisaran 6037. Hari ini bermain cantik, open adalah lowest-nya, dan close adalah highest-nya atau tertingginya, sehingga membentuk candle yang bagus sekali, Marubozu ya teman-teman, green Marubozu. Closing berhasil tutup di 6144, naik 103,536 atau naik 1,71%. Teman-teman, naiknya tinggi ya, sampai menembus resistan di 6114. Untuk support ya, untuk support ada di 6116-an. Untuk resistan candle ada di 6170-an, 6181. Resistan berikutnya ada di 6203, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lihat dulu kenapa kok bisa naik setinggi ini. Kita lihat di sini di market cap 200 ya. Ternyata ya karena saham-saham pendukung indeksnya banyak yang naik, teman-teman ya. Ini BCA BRI Telkom ya, kemudian yang tinggi Astra International, kemudian TPIA, AMSP ya, kemudian ECPB, dan juga ada Buka Bridge ya. Kemudian TBIG sampai sekitar 20 ini naik semua. Banyak yang naik, teman-teman ya. Inilah yang mendorong IHSG naiknya juga kenceng ya, teman-teman. Kita akan tengok dulu. Saham yang kemarin seperti apa. Ini saham pantauan di bagian kanan ini banyak yang hijau. Kemudian saham, kita lihat dulu saham bank juga ini mix ya, ada yang hijau, ada yang ini, tapi banyakkan hijaunya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah tanggal 30 yang saya bahas kemarin, ada United Tractor, ada PTRO, Akra, hijau semua, ada IMAS ya oke, SMGR ya teman-teman, M Multipolar ya oke, kemudian LPPF oke, MPPA dan Agro juga oke, teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan saham yang hari ini sudah saya bikin untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sorry sedikit ada jeda tadi ya, jadi saya mesti mengulang tadi sampai di sini ya. Oke, jadi saya udah sampaikan, saya udah bikin untuk tanggal 31 ya, maksud saya ya. Tanggal 31 besok saya udah bikin banyak sekali ini teman-teman. Ini saya ambil bukan dari scanner, tapi saya mengolah lagi saham-saham yang sebelumnya. Jadi beberapa saham yang sebelumnya udah saya bikin, yang di list atas ini saya olah lagi. Ada yang sebagian sudah bagus dan kemungkinan akan bagus, dan juga sebagian mungkin saya nggak tampilkan hari ini, bukan berarti jelek, tapi mungkin saya akan prioritas mana yang menurut saya akan bergerak seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti list-list yang kemarin semuanya jelek, enggak. Itu artinya saya memberikan prioritas mana yang mungkin akan bergerak dulu seperti itu. Oke teman-teman, bahasan pertama adalah United Tractor. Ya, ini kemarin saya bahas dan saya melihat ada satu
turning seperti itu teman-teman ya. Walaupun polanya untuk United Tractor ini masih pola sideways seperti ini, tapi teman-teman juga bisa ngelihat kan, ini low-nya aja di 18.500, high-nya di 20.500-an, 20.700-an cukup oke ya kalau teman-teman posisi trading seperti ini, atas bawah seperti ini ya. Saat ini untuk United Tractor dia sudah berhasil menembus resistan 23,6 retracement ya di 19.725. Resistan berikutnya ada di kisaran 20.530-an teman-teman sampai 20.800. Nah, nanti kalau udah sampai di atas di resistannya, kira-kira apakah akan berhasil menjebol di 38,2 retracement atau enggak, kita lihat dulu karena udah 3 kali perulangan naik turun seperti itu. Baik, teman-teman, berikutnya adalah PTRO yang kemarin juga saya bahas. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Nah, besok gimana? Karena hari ini udah berhasil menembus resistannya di 2310. Ini menarik sekali karena kenaikan 2 hari ini adalah dengan volume, sehingga dia men-trigger indikator untuk MACD 2 hari ini, dan juga momentum ini juga dia tertrigger untuk naik seperti ini teman-teman ya. Untuk support di 2310 ya, 2310 perhatikan itu. Nah, kemudian untuk target-target kenaikannya seperti yang udah saya bikin ini, di kisarannya mungkin di 2600. Perhatikan kenaikan tidak langsung tapi pasti melalui ya retracement seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Adaro. Adaro ini kan dia kemarin sebenarnya bikin satu uptrend price channel tapi terus jebol lagi keluar seperti ini teman-teman. Jadi ini kan dalam tren turun ini ada resistan di 23 ya, di sini 38, 50, hampir 61 pas di puncak dari resistan dari uptrend price channelnya ini. Nah, terus dia nggak kuat, turun itu sekarang kisarannya itu adalah di support 23,6 retracement sekaligus di MA-nya teman-teman, MA 200. Perhatikan titik penting di 1270, jangan sampai jebol karena itu adalah MA 200, dan juga resistannya ada di 1330 ya untuk Adaro. Oke teman-teman, kemudian adalah Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya juga akhirnya dia rebound setelah 2 kali ngetes di supportnya di 61,8 teman-teman. Ini adalah mantul dari 61,8 sehingga ada target di kenaikan sampai 38 retracement teman-teman di 16.140. Jadi saat ini kan dia mantul dari berapa ini? Dari 15.100. Dari 15.100. Mantul dari 15.100, ada target sampai 16.140. Terus kemudian apabila dia kuat naik lagi ke 23, dia ada di support 23 misalkan, dia akan kembali lagi ke jalurnya yang benar teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Java Confit. Kalau kita lihat dalam tren turun ini, Java udah naik sampai 23, 38 retracement tuh di 18.100, tetapi turun lagi ancang-ancang. Bermain di MA 5, MA 3, MA 5, MA ya 35, dan saat ini sudah coba naik lagi, kepentok resistan candle di 1800, dan di depannya ada resistan di 1820. Perhatikan 1820 dan support candlenya di 1730 sini ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Malindo Feedmill. Ini sebenarnya kemarin ikut naik, turun lagi sampai 61, ekstrim ya, 61 naik, ada target ke 38, kecapai hampir ke 100, terkoreksi lagi 50, dan saat ini masih belum berhasil menembus 38. Jadi secara pergerakan dia sebenarnya nggak begitu menarik ini, tapi ini saya bahas karena kaitannya dengan Java tadi. Nah, berikutnya adalah Cepin.
Cepin masih berada dalam range yang saya bikin, yaitu antara garis yang di atas dengan garis yang di bawah. Ini adalah satu pola dia sideways selama dia berada di area itu ya. Jadi kan sempat keluar ya seperti ini. Saat ini dia berada hampir di ini di 23 hampir di resistan 38,2. Kalau dari ketiganya yang paling menarik adalah Java teman-teman ya. Kalau saya paling menarik adalah Java. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Inco. Inco ada satu pola ya. Dari bawah nih naik, turun, tetapi yang turunan kemarin terakhir hanya sampai 50. Separuh dari tren naiknya. Dan ini saat ini sudah mulai ada percobaan perlawanan naik. Saat ini ditutup tepat di MA 200-nya dan juga di atas support 38. Sebelumnya 38,2 menjadi resistan teman-teman ya. Jadi sebelumnya kan pada saat di bawah tadi dia menjadi resistan, sekarang udah kembali menjadi support. Jadi perhatikan untuk supportnya dia ada di 5037. Supportnya, resistannya ada di 5225 teman-teman. Berikutnya saya bahas yang terkait ya, TINS. Namun demikian TINS masih dalam tren naik kecil ini aja. Terkoreksinya masih sampai di ini ya, 0 sampai 23. Jadi masih berada di bawah, belum naik signifikan, masih di area ini. Masih berada di area spekulatif buy di bawah ya. Demikian pula untuk Antam juga sama, nggak usah panjang lebar, pergerakannya sama dengan TINS. Masih di area bawah. Dari ketiganya yang paling menarik adalah Inco. Baik, teman-teman, berikutnya adalah S-Hardware. S-Hardware ini tren yang saya ambil, tren turun ya. Terus dia naik kemarin sampai ke 78,6, resistan 78,6. Nggak kuat, terkoreksi ke 61, 50, 38, hampir ke 23. Sekarang mencoba lagi naik dan hari ini sudah ngetes 50. Sebenarnya udah oke pergerakannya ya, kembali naik lagi. Namun demikian masih belum mampu tutup di atas resistan 50. Sehingga untuk support masih di 1400, resistan masih di 1440. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Agro. Agro terkoreksi sampai 38,2, overshoot sedikit. Sudah mantul ke 23,8, sideways beberapa kali. Ada candle doji kemarin, sehingga butuh konfirmasi, dan konfirmasi hari ini bagus. Konfirmasinya adalah bullish dari terhadap candle yang kemarin. Untuk support dia ada di, boleh digunakan candle ada di 2180. Resistan digunakan saja di 2400 teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan untuk Breeze. Oke, Breeze terkoreksi sampai hampir 78 ya teman-teman. Namun demikian dia udah kembali lagi naik ke 61 dan ini udah sekitar 7 hari bursa bermain-main di situ. Ya, kita lihat aja dalam berapa hari ke depan apakah akan membentuk higher low ataukah 61 ini jebol. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada area support juga, support candle di sebelumnya di kisaran sini teman-teman. Jadi ya area ini sebenarnya sudah ini ya istilahnya udah cukup kuat lah seperti itu. Karena apalagi penurunan kemarin kan dia hanya sampai di 1700-an. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan teman-teman. Untuk support masih di 2175, resistan di 2325. Oke teman-teman, berikutnya BABP. Ya, kemarin terkoreksi sampai 78, naik 61. 61 naik sampai ke 38,2. Saya sebut di video sebelumnya bahwa kalau naik di atas 61 kuat, maka targetnya minimal di 38,2 retracement, dan kecapai teman-teman ya. Dan kecapai. Setelah itu kembali lagi ke bawah ya. Seperti itu teman-teman. Kadang mesti diwaspadai kalau
terkoreksi dan naik lagi sampai 61, maka targetnya harus realistis saja, minimal di 38,2. Kalau di situ sudah ada candle-candle pelemahan, langsung aja lepas di situ. Oke, teman-teman, berikutnya BNBA ya. Terkoreksi juga sampai 78, naik ke 38, capai target sebenarnya, malah dilebihin. Tembus high-nya, namun demikian sekarang dia kembali lagi bermain. Nah, ini dalam area ini, area konsolidasi, masih suka berkonsolidasi di situ, masih belum percaya diri untuk naik. Untuk support ada di 1421, resistance di 1570. Oke teman-teman, berikutnya adalah baca ya, Bank Capital Indonesia. Setelah naik kemarin tinggi ya, sekitar 4 hari yang lalu, terkoreksi sampai support di 23,6, lebih sedikit saat ini. Closing belum berhasil naik di atasnya, tetapi closingnya saat ini adalah di atas MA 200. Jadi di atas MA 200, tetapi masih di bawah resistan 470 atau di 23,6. Sehingga untuk supportnya gunakan support kuatnya ada di 417 atau di low swing low-nya. Kalau support candle-nya ada di 450, resistan di 470, kemudian 500. Oke Nobu, teman-teman ya, Nobu terkoreksi dalam tren naik ini, terkoreksi sampai swing low di bawah. Baru hari ini berhasil tutup di atas resistan. Ini di video sebelumnya saya bahas di sini, berhasil naik di merah ini, dan kemarin kan naik di atas resistan tapi nggak kuat. Hari ini lebih bagus lagi pergerakannya, berhasil closing di atas resistan 23,6 atau di atas 1200. Untuk resistannya berikutnya ada di 1344. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMAS. IMAS di video saya sampaikan bahwa 61 ada doji dan ada saya garis ini adalah kemungkinan koreksinya, dan dia terkoreksi sampai overshoot sedikit tetapi dia mantul di atas 61 dan sudah mencapai target kenaikan minimal di 1100 di 38. Jadi kalau mantul dari 61 targetnya minimal di 38 retracement atau di 1100. Sesuai dengan Fibo dari 1000 mantulnya ke 1100 dan terkoreksi lagi ke support bawahnya di 1050. Baik teman-teman, berikutnya adalah IMJS. IMJS dalam tren naik kemarin koreksi simple aja, sangat sedikit hitungannya ya, hanya sampai ke 23 sedikit. Mantul lagi teman-teman, mantul lagi, naik lagi di atas 23. Jadi untuk support masih di 507, resistan 575. Jadi kesimpulannya apa? Kalau menurut saya, IMJS ini niat pergerakannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah multipolar. Terkoreksi overshoot 50, hampir ke 61. Kemudian berhasil naik lagi di atas 50. Ini ada target ke 525 teman-teman ya. Sementara tidak begitu kelihatan bentuknya. Karena chartnya jadi agak kurang nyaman dilihat seperti itu teman-teman ya. Karena sebelumnya kan ada ascending triangle, jebol sampai 50, 61, naik lagi, belum pede, hampir ke 38, belum pede ya, tapi ngambil support lagi, retest di pullback ke 50, dan sekarang naik lagi sekarang ini juga kepentok candle ya. Jadi perhatikan di 530 resistannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah LPPF ya, fokus adalah kuncinya. Jadi seperti ini, cukup sering saya bahas. Dalam setiap kenaikannya ada konsolidasi, ada ada sideways seperti itu, dan hari ini boleh dibilang break dari 2755 teman-teman ya. Bagi yang fokus tentu bisa mendapatkan kesempatan masuk di barang ini karena juga udah dibahas cukup lama teman-teman ya. Untuk support ada di 2755, resistan ada di 3395 teman-teman ya, sekaligus sebagai target tapi mungkin tidak langsung ke sana. Baik, teman-teman, berikutnya adalah MPPA. MPPA terkoreksi kemarin sampai 61. 61 ada kenaikan target sampai 38 kecapai kemarin. Capai hari Jumat ya, terus dilebihkan. Memang boleh naik lebih kalau memang kondisinya memungkinkan.
38 itu adalah target minimal penguatan dari 61. Dan saat ini tepat berada di resistan candle ya. Saya bikin garis ini. Resistan candle, tapi kalau resistan berikutnya ada di 1030. Oke teman-teman, barang yang ditekan akan ada kesempatan untuk naik. Era dalam tren naik ini terkoreksi sampai habis trennya. Hanya dari tren ini aja teman-teman ya. Dari swing low ke swing high, ke bawah lagi itu udah satu trennya habis. Sampai di bawah, naik teman-teman ya. Naik. Kalau kita ganti seperti ini, kita gunain Fibo mencari resistan, jadinya seperti ini. Ntar teman-teman keliru tarikannya. Ya, jadi dia sudah berhasil menembus 23 retracement. Di sini ya. 23 retracement berhasil ditembus. Support adalah di 23 retracement-nya atau di 583. Resistan 602. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASA. Nah, ASA dia dalam tren kenaikannya terkoreksi sampai 61 naik, hari ini berhasil kemarin terkoreksi sampai 61, kemarin hari Jumat ya. Terus hari ini berhasil naik ke 38. Jadi secara target Fibo kecapai, closing di atas 38, yaitu di 2677, resistan berikutnya di 2785. Astra Internasional teman-teman, berikutnya hari ini berhasil closing di atas resistan pertama yaitu di 5183, 5186. Resistan berikutnya, resistan candle ada di 5310, 5420, 5520. Oke teman-teman, kita pantau gudang garam. Dia masuk ke satu consolidation area di sini, base area sebelumnya. Ya sementara dia berhasil masuk lagi ke area yang saya bikin ini. Jadi boleh dibilang dia berada di support ya di 32500, resistan berikutnya di 33780. Oke, berikutnya adalah MRT. MRT seperti ini teman-teman ya, setelah naik terkoreksi. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari tren panjangnya ini teman-teman ya. Tren panjang ini, MRT ini koreksinya sampai 50. Naik lagi ke 38 dan mantul lagi teman-teman ya. Kalau misalkan bisa mantul dari 38, 23 dan tembus lagi ke atas 1550, maka tren naik ini adalah kenceng. Nah, kalau kita lihat koreksinya dia kemarin, nah ini dia udah nyampe di 38. Ini oke nih, dalam tren turun ini, dia berhasil menembus 23,6 resistan pertama dan resistan keduanya. Baik teman-teman, saya akan bahas TPIA. TPIA seperti ini dalam koreksinya kemarin ada sampai 61. Kemarin saya bahas juga ya, maksudnya sebelumnya saya bahas nih koreksinya. Kalau dia mantul dari 61 ada target ke 38 atau di 9080. Kemudian adalah BRPT teman-teman. Dalam tren naiknya terkoreksi 2338, 38 mantul. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan ya, untuk support masih di 1030, resistan di 1080. Itu aja, karena kalau dia nanti mantul menembus 1170, berarti tren naik ini oke. Berikutnya TKIM untuk menjadi perhatian teman-teman ya, untuk menjadi perhatian karena modelnya ini adalah setiap beberapa hari naik dia akan turun. Apakah akan seperti itu untuk menjadi perhatian saja? Demikian pula untuk INKP untuk menjadi perhatian saja karena pergerakannya polanya adalah masih ketika naik dia turun lagi, ketika naik dia turun lagi. Jadi untuk sementara dipantau aja dulu, nggak usah untuk positioning. SSMS beberapa hari yang lalu saya bikin seperti ini trennya. Apakah tren ini bisa dijebol? Kemarin sempat saya mikir gitu, apakah tren ini bisa dijebol? Hari ini hanya dites saja dan balik lagi masuk ke area
di bawah tren itu teman-teman ya. Masih kita lihat berapa hari ke depan. Apakah memang kurang volume atau bagaimana kok nggak kuat ya. Memang volumenya nggak ada. Dan saya agak curiga ini kenapa volumenya flat sekali ya. Biasanya sih saya kalau ngelihat volume yang flat atau pola-pola bit offer yang flat saya tidak begitu tertarik. Dan ini untuk dipantau saja teman-teman ya. Untuk dipantau saja bukan untuk positioning. Oke teman-teman, berikutnya saham Farmasi KF. Sebenarnya udah saya pantau juga dari lama. Ini belum ada sinyal yang bagus. Cuman mari kita pantau bersama karena kadang tiba-tiba dia juga lari tanpa tanda-tanda apa-apa, tiba-tiba lari. Tapi kalau kita lihat ini kan dia sudah cukup lama ngebase di area situ dan kecenderungannya adalah membentuk pola, membentuk top yang sama, konsolidasi di dasar ya. Kadang tiba-tiba dia lari seperti itu. INAF juga sama, saya sampaikan sama. Modelnya masih berada di bawah dan bisa saja tiba-tiba lari. Nah, berikutnya yang bentuknya lebih menarik adalah AGII, Aneka Gas Industri teman-teman. Hari terakhir bursa kemarin, sebelum hari ini ada Aneka Gas Industri teman-teman ya. Aneka Gas Industri candle terakhir kemarin oke, dan hari ini candlenya adalah menjawab candle yang kemarin, yaitu candle hammer. Lebih bagus dari candle yang kemarin. Jadi ini sih dia sudah bentuk reversal. Kita lihat, sayang volumenya nggak ada teman-teman ya. Walaupun indikator semuanya oke, tapi tidak didukung dengan volume. Baik teman-teman, berikutnya ini saya ikutkan aja bahasan. Walaupun belum ada volume nih untuk IRA, ya. Dia sudah seminggu lebih bermain di area MA5, MA200 teman-teman ya. Sekitar seminggu bermain di MA200. Sekitar seminggu bermain di MA200. Belum ada ini. Apakah dia mau break atau tetap konsolidasi. Ini saya bahas karena terkait KF, INAF, dan AGI tadi. Baik teman-teman. Demikian tadi sekitar 36 saham yang saya bahas untuk tanggal 31. Ada mungkin akan bergerak tapi juga mungkin akan sideways. Tergantung dari market teman-teman ya. Saya hanya menyiapkan support resistnya dan eksekusinya adalah besok apabila mungkin secara tape reading ataupun bit offernya oke. Maka tape reading ataupun bit offer itu adalah pengambil keputusannya besok. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.